إلى جزئي خاص على سبيل الاستعارة التسريحية التبعية سميت تسريحية لأنه سرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرب بعد جريانها في متعلقه. مثال الاستعارة المكنية: أنسبت المنية أسفارها بزيد، شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، ووظف المشبه به وهو السبع ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأسفار على سبيل الاستعارة بالكناية. سميت استعارة بالكناية لأنه وظف المشبه به وذكر المشبه، والأسفار تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة، نحو رأيت أسدا له لبد. وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل، ففي الحمام قرينة. وقوله يغتسل تجريد. وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة، نحو رأيت أسدا والقرينة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Akong di man dulu akong mindah. Anak na best tadi. Anak. Anak. Baik. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. نزببة منفل ترجمة تحفة الأطفال للعلامة السيد محمد زين الدين عبد المجيد الأنفناني. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. Wahid Isnin Salasa. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya, baca olehmu bacaan Jibrilah. Jangan membaca bermain gila, firman ilahi di dalam tanzilah. Quran tartila, rajin berguru pada ahlinya. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Pada ahlinya,
Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimu tullabim binahdatil watan. Alhamdulillahi, dengan salat salam atas Muhammad, penghulu kullil anam, wa alihi, dan sahabatnya yang nujum, dan tabi'in dan muslimin. Wa ba'du, ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sasa bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia, diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfali, kitab yang utama. Makan nazam batu ngompal atas air, otak murid rajin tidak malas. Moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wal akhirat. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin, 4 hukum maka bacalah tabin. Yang pertama hukumnya izhar halqi, jika datang sebelum hurufil halqi. 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun, wa ha'un, sum, nun, kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham, diyar muluna tersusun nyata 6. Huruf ini kismani bila bertemu. Natin hurufnya yan mutafi, jika pertemuan di kalimah. 1 kaswin wanin wa dunya tertegah. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah, dalam huruf rol terdapat pahamilah. Ketiganya iqlabun indal ba'i, suara mim dengung sama. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hija. 15 hurufnya terbilang terang, cukup pada awal kalim bait yang datang. Sif dha sana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Mimu wa nunun syuddida dengung keras, dinamakan gunnah. Jelas mim yang mati bila datang sebelum hija, selainan alif katanya ulama. Maka hukumnya terdapat 3 rata, ikhfa'u, idghammu, wa izharun.
nyata yang pertama bernama ikhfa syafawi, datangnya qablal ba. Kedua idgham bimisliha adalah namanya idgham shagir, hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah min ahrufin dinamakan syafwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wafa karena dekat dan bersatu. Jangan lupa lam al dua hal pemuda dan pemudi. Yang pertama izhar, hurufnya terjadi balas, maka pahamkan romzah diibgi hajjaka wa khaf aqimah. Yang kedua wajib diidghamkan dalam 14 pula rumusnya di dalam tibsum basir rahman tafuz dibdani'am da'su azannin zur syarifan lil karam. Lam pertama dinamakan qamriyah, lam kedua dinamakan izhar nyata lama fi'lil mutlaqah seperti kulna am wa kulna waltaqa. Dua huruf jika akur pada sifat dan makhrajin mislani. Dua makhraj datang berhampiran dan disifat bersalahan dinamakan mutqaribain, tapi jika bersamaan di makhrajin dan disifat bersalahan dinamakan mujanisain. Jika mati awal huruf idgham shagir didapati, dua hurufnya berbaris, benarlah namanya idgham kabir yakni basar. Dan mad ada asli ada yang far'i. Yang pertama dinamakan tabi'i, tidak dihentikan atas sebab datang tiadanya huruf tak terdatang. Mutlak huruf lainnya hamzah au sukun mengiringi mad fa tabi'iyya yakun. Mad kedua far'iyun terhenti atas sukun semata-mata, pas hurufnya tiga tersusun pada lapas. Wayin dinuhiha misalnya terhapas, jar sebelum ya dom sebelum wawiqat, fathah tetap sebelum alif mesti syarat. Jadi huruf lin ya sama wawin rata, insakana dan sebelum fathah nyata. Mad di dalam Quran suci tiga hukum, itul wujubu wal jawazu wal luzum.
mad wajibun muttasilun bila jitu hamzah mengiring mad di kalimat satu. Munfasilun dua wajah bila mana masing-masing di kalimat bersamaan in arada sukunu fada waqab seperti nasta'inu. Bila ada hamzah datang mendahulu mad ternamalah mad badal. Mad lazimun tiga alif sukun tetap mengiringi mad di wasal dan di waqaf. Empat cukup keterangan mad lazimi karena ada harfi ada yang kalimi. Masing-masing mukhaffafu musaqqalu maka ini empat nyata mufassalu. Maka jika di kalimat sukun datang serta huruf mad bernama kilmi terang. Jika pada huruf sulasi terdapat namanya harfi tafat diidghamkan musaqqalun nyata. Jika tidak maka mukhaffafun rata. Mad lazimun harfi pada awal surat di 8 huruf adanya terdapat kumpul pada katanya kam asal naqas dan ain dua wajah nyata madnya akhas dan yang lain huruf sulasi ta alif tabi'i dibaca satu alif. Itu pula dalam fawatihi suar kumpul di hayyin tahirin nyata benar. Majmu fawatihi suar 14 silhu suhairum mangqata' hai awas. Cukup dengan hidayatillahi samad nazam batu ngompal atas yang diqasad. Bermi menterjemah dengan rojaz Arab dan terhias dengan lisan. Diterjemah oleh otak luar jasad tetap tanpa fikirkan di jasad. Wahai adik, hai saudara, hai saudari, coba ukur ini syair kanan kiri. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Moga Tuhan yang bersifat Rahman Rahim mengurnia paham jelas jadi alim. Puji ilahi dan serta salam atas Nabi dan semua alat tamam.
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر بقراءة منظومة البيكونية للعلامة الشيخ ابن طه محمد فتوح البيكوني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وحيد اثنين ثلاثة. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط أم مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما أن رتبات الحسن قاصر فهو الضعيف وهو من كثر وما أضيف للنبي وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل وإن يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف عاد أما والله كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أو حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة مؤنعن كأن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضبته إلى الأصحاب من فهو موقوف زوك ومرسل منه الصحابي ساقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط من الحسنان أتى مدلس النوعين الأول الإسقاط للشيخ وأن ولا أمن فوقه بأن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصب أوصافه قات فيه المال فالشذ والمقلوب
إبدال راو ما براو كاسم وقلب إسناد لمتن كاسم والفرد ما قيدته بثقات أو قصر على روايات وما بعلة غموض أو خاف معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن عند أي والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قارن عن آخي باج فاعرفه حقا وانتاخه متافق لفظا وخطا متافق وضده فيما ذكرنا المفترق معتلف متافق الخط فقط مختلف بخش الغلط والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد ركوهما واحد بهم فارت وأجمعوا لضعفه فهو كارت والكاذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع كالجوهر المكنون سميتها منزومة البيكون فوق 30 بأربع عاتت ياتوها ثم بخير ختيما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu kerohan masyayikh kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu perjuangan. Hayya ghanu nasyidana ya patah sasak di Indonesia Ballighil ayama wal layaliya Nahnu ikhwanus safa kulluna alal wafa Wasta'idh bihizbina Yahya La 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 nubali La 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 numali من يسعى للمعالي لا يخشى من خصومي Indonesia أنت رمز الاتحاد يا اتحاد Sasak Indonesia
ilal amam sir la tubali lakil fidaya ittihadi lakil fidaya ittihadi. Ma'hadku Ma'hadku, ma'hadku, aku bangga padamu. Ma'hadku, ma'hadku, aku rindu padamu. Walau berkain putih, walau bertopi putih, oh mengagumkan. Walau duduk bersila, kau nampak sederhana. Kesabaran tetap ada di hadapan masyayikhina. Taat kepada Allah, taat pada Rasulnya, tidak pernah membantah perintah orang tua. Ma'hadku, ma'hadku, aku bangga padamu. Ma'hadku, ma'hadku, aku rindu padamu. Walau berkain putih, walau bertopi putih, oh mengagumkan. Dalam memilih jodoh, Maulana menganjurkan tulab dengan talibat, pasangan nikah masal, agar hidup bahagia di dalam rumah tangga. Tanamkan pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Banin banatku. Kalau mahat engkau lupakan, barokah putus mata duitan. Hidup susah banyak hambatan, terpontang-panting di comberan. Hidup susah banyak hambatan, terpontang-panting. Surganya wanita adalah 4, bakti suami dan rajin sholat. Surganya wanita adalah 4, bakti suami dan rajin sholat. Rajin puasa jaga aurat, itulah dia kunci yang tepat. Rajin puasa jaga aurat, itulah dia kunci yang tepat. Mebau gama beli atengku, Fatma walana di waktu dulu. Mebau gama beli atengku, fatwa Maulana di waktu dulu. Kalau manin banat bersatu, berjuang bersama itu surgamu.
Nat bersatu, juang bersama itu surgamu. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahfaz wa ajid nahlatal watan fil alamin bi haqqi ihtiram hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم، وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين. يا عالم السر وإعلاني أصلح قصدي وشاني واذهب عني همني وأهذاني، وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الأكرم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس النهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية السلف الصالح العالم العلامة العارف بالله قطب الأقطاب الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hizbu Nahdlatil Watan. Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirrikum fayakun ammir nahdlatal watani ad-diniyatal islamiyyata ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin. Salasan. Dibaca salasannya kalau berhizib? Ya, karena ada orang membaca seperti itu. Ya. A'dauna sampai akhir salasan.
fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'an ila akhirih. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur pada pagi hari ini di tanggal 14 Jumadil Akhir, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh dengan sejarah bagi perjuangan Nahdlatul Wathon. Bulan ini lahir NWDI, bulan ini lahir Ma'had Darul Quran wal Hadis, bulan ini lahir organisasi Nahdlatul Wathon, bulan ini meninggalnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, bulan ini meninggalnya Ummul Madaris, nenek dari Tuan Guru Bajang, Ummuna Hajjah Rahmatullah Hasan. Karena itu kepada beliau mari kita baca Al-Fatihah. Kita berkesempatan pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu, tambahan amal dan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar sehingga ngiring guru besar kita masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, saya sebelum jam 7 sudah ada di Anjani tadi. Tapi pas jam 8:05 tadi mau berangkat, ada tamu dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ya berkunjung ke kami terkait dengan pandemi COVID-19 ya. Jadi saya tinggalkan ya, saya menerimanya sebentar, kemudian saya lari ke sini. Sebenarnya saya tidak terlambat, cuma telat datang jadinya. Ya, karena ya ada tamu. Ya, kita disuruh ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Ya. Pada hari ini kita memulai pada pembahasan Hizbun Nahdlatul Wathon. Kemarin selawat itu dari 5 selawat, 2 selawat itu masuk menjadi awal tarekat Hizib Nahdlatul Wathon, termasuk salat Miftahi Babi Rahmatillah dan salat Al-Aliyil Qadri. Nah, Hizbun Nahdlatul Wathon, di awal kemarin sudah kita berbicara tentang hizib. Hizib itu memiliki makna yang banyak. Hizib bisa berarti ta'ifah, kelompok, organisasi, partai. Bisa juga hizib diartikan silah, senjata. Hizbun Nahdlatul Wathon, senjata bagi orang-orang Nahdlatul Wathon, dalam senjata dalam perjuangan Nahdlatul Wathon. Juga bisa diartikan doa ya. Tetapi secara umum menurut warga Nahdlatul Wathon, hizib adalah susunan doa yang teratur. Jadi Hizbun Nahdlatul Wathon, Hizib Nahdlatul Wathon. Doa untuk Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Hizbun Nahdlatul Banat itu doa untuk Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Hidup. Nah, Allah Hayyun la yamutu abadah. Allah itu Maha Hidup selama-lamanya. Dia tidak pernah mati dan tidak akan mati.
Kalau kita dari mati menjadi hidup, dari hidup menjadi mati, ya. Kita dari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita dijadikan, diberikan kita hidup di dunia ini untuk kesempatan kita mencari ajri wassawab, untuk mencari pahala, mencari ibadah. Wa fiha nu'idukum, nanti ke dalam tanah juga kita akan kembali. Untuk apa? Lidudi wat turab, untuk menjadi makanan ampuh bagi cacing-cacing di dalam kubur dan bagian tanah. Kita akan melebur menjadi tanah. Semakin gemuk badan kita, semakin banyak cacing dan ulat yang pesta nanti. Kecuali orang-orang tertentu seperti istri Bapak Maulana Syekh, seperti Bapak Maulana Syekh, badannya tidak berani diganggu oleh tanah. Kalau kita jangan nyoba-nyoba. Termasuk saya. Kalau boleh digali 3 hari setelah dikuburkan, insya Allah sudah tidak ada orang berani bernapas. Nah, karena kita akan hancur, sudah mulai ulatan kita. Jangankan 3 hari, 1 hari saja sudah berubah bau. Nah, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, ya Qayyum yang maha mandiri. Qayyum mandiri, Allah mandiri, tidak dibantu. Artinya Allah yang mengurus makhluknya. Ya Qayyum, ya. Allah yang maha hidup dan maha mandiri, maha Qayyum, maha mengurus hambanya. Apanya Syekh anak ala darajah. Ya. Kedua kalimat ini dijadikan menjadi awal pembuka Hizib Nahdlatul Watan karena ya, beliau katakan ini salah satu min asma'illahil azam. Termasuk ini ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum ini termasuk Ismullahil Azam. Siapa yang berdoa dengan Ismullahil Azam, insyaallah istijabah. Al-Maghfurlah memulai hizib ini, membukanya dengan Allahumma ya Hayyu ya Qayyum. Setelah itu beliau bisirri kun fayakun, tawassul dengan firman Allah, tawassul dengan kalimat ayat bisirri kun fayakun, dengan rahasia yang terkandung dalam firman Allah kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah. Ya. Ini ya ayat apa namanya? Ya, otomatis. Ya. Tatkala Allah berkehendak, ya tidak ada yang bisa menghalangi apapun. Nah, bisirri kun fayakun, kami mohon dengan rahasia yang terkandung di dalam ungkapan kun fayakun. Amir nahdlatal watanid diniyatal islamiyatah, ramekanlah, subur makmurkanlah Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang kita kenal dengan NWDI. Ya. Subur makmurkanlah, amir, ramekan, subur makmurkanlah. Ya. Madrasah Nahdlatul Watan Ad-Diniyah Al-Islamiyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin, berdasarkan mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Nah,
Jadi Maulana Syekh mengajak kita berdoa di awal hizib Nahdlatul Wathon agar madrasah langgeng, madrasah hidup terus, makmur terus, karena NWDI adalah sumber perjuangan. O2 merek Maulana Syekh yang dulu. Beberapa merek Maulana Syekh dulu saya lihat mereknya O2. Setelah yang baru di merek setengah abad, 50 tahun Nahdlatul Wathon, setengah abad NWDI. Itulah yang sekarang menjadi mobil museum, mewah juga. Itu pada masanya mobil mewah itu. Kalau sebelumnya Maulana Syekh mempergunakan mobil yang sederhana, sedan sederhana, mobil kijang sederhana. Ada kijang dulu yang dipakai oleh pemahaman saya sementara dulu, saya kira O2 itu oksigen ya. Jadi karena kita tahu Maulana Syekh itu ahli segala-galanya, ya pemahaman saya O2 itu oksigen. Ternyata setelah Al-Maghfurlah tidak ada, baru saya tahu dari hadam pribadi beliau. Ternyata O2 itu sumber perjuanganku 2, NWDI, NBDI. Anakku 2, Rauhun wa Raihanun. Tujuan hidupku 2, dunia dan akhirat. Banyak makna ternyata pada diri Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sementara kita yang pernah belajar fisika, kimia, O2 itu adalah oksigen. Ya. Nah, jadi ternyata kalau Maulana Syekh memberi nama itu multi tafsir. Selalu memiliki banyak pengertian. Makanya kita tidak bisa melihat lahiriahnya saja, zahirnya saja, kalau apa yang dibuat oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, di sini beliau mengajarkan kita, pertama, siapapun kita diajak untuk mendoakan NWDI sebagai sumber nikmat. Di satu sisi kita diajak membalas jasa kepada sumber nikmat. NWDI lah menjadi cikal bakal lahirnya organisasi yang melahirkan madrasah-madrasah di seluruh Nusantara. Yang menurut Syekhuna sekarang sudah lebih 1.500-an madrasah anak cucu dari NWDI, karena semua orang yang berhizib mendoakan Amir Nahdlatul Wathonid Diniyatal Islamiyatah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati la yaumiddin. Nah, di situ supaya jelas, ya, rame dengan apa? Rame dengan murid, rame dengan ilmu, rame dengan keberkahan, tetapi berdasarkan mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini cita-cita guru kita, garis guru kita yang tidak boleh kita piwali. Apa komentar guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh? Saya ingat dalam catatan saya pada malam Sabtu tanggal 16 Jumadil Awal tahun 1407 Hijriah, kira-kira tahun 1987. Selesai kami berhizib di Musholla Al-Abror. Biasa kan kalau kita berhizib di sana setiap tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan itu menjadi
rutinitas ma'had waktu itu senat yang menjadi panitianya setiap tanggal 15 bulan Qamariyah kita berhizib dengan melibatkan jamaah yang ada di sekitar, mulai dari Dasan Lekong, Sekarteja, Pancor, Selong, Bage Longge sampai Selong, beserta santri-santriwati pondok pesantren. Rame, abror, tetap seperti ini padatnya. Selesai biasanya kita hizib, beliau yang buka. Selesai beliau buka, kita lanjutkan. Nanti tatkala sudah mau berakhir, sudah mulai Rabbana nampakna ke atas, beliau keluar lagi untuk mengikuti bacaan hizib di akhir. Begitu kita selesai berhizib, beliau yang berdoa. Itu rutin, jarang beliau tidak memulai dan tidak menutup setiap kegiatan hizib tanggal 15 setiap bulan. Setelah itu beliau memberikan kita pengajian. Nah, di saat beliau memberikan pengajian, beliau bercerita. Kata beliau, ya saya bacakan adik-adik karena saya kutip waktu itu. Ya, beliau mengatakan di dunia dari langit sampai bumi tidak ada hizib yang seperti hizib Nahdlatul Wathon yang pernah saya baca, kata beliau. Ingat ada kaitnya yang sudah dibaca. Tidak ada hizib yang di dunia dari langit sampai bumi, kata beliau, tidak ada hizib yang seperti hizib Nahdlatul Wathon. Bukan sampai di situ, dari segi apanya? Nah, yang memulai langsung membicarakan ide Nahdlatul Wathon, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu komentar beliau. Lalu beliau lanjutkan, oleh sebab itu siapa-siapa yang mengeluarkan Nahdlatul Wathon dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah-mudahan orang itu berong di lehernya seperti lombok. Berkali-kali beliau ulangi itu. Begitu selesai beliau berbicara tentang, ya beliau bahas Allahumma ya hayyu ya qayyum bisyarri kun fayakun amir Nahdlatul Wathoni diniyatal islamiyat ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Langsung beliau bercerita. Jadi di dunia ini berapa hizib yang pernah dibaca beliau? Hizib Nahdlatul Wathon saja dikumpulkan dari 70 hizib. 70 hizib karangan doa-doa karangan waliullah. Berarti dengan Maul Nasih 71. Beliau mengatakan di dunia dari langit sampai bumi, tetapi beliau mengatakan yang pernah saya baca, ya, tidak ada hizib, tidak ada doa yang modelnya seperti hizib Nahdlatul Wathon yang begitu mulai langsung membicarakan ide, sehingga siapapun yang membaca hizib, membuka hizib, dia tahu bahwa kita telah mengumumkan diri kita di dunia ini, bahwa kita, ide kita, ideologi kita, keyakinan kita, pegangan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu beliau berpesan, beliau mengancam. Oleh sebab itu, ya, siapa-siapa yang mengeluarkan Nahdlatul Wathon dari Ahlus Sunnah wal Jamaah,
didoakan oleh Maulana Syekh, mudah-mudahan orang itu berong di lehernya seperti lombok. Apa itu berong? Kalau bahasa Sasak, berong itu orang yang berpenyakit bedok, orang yang punya daging tumbuh di lehernya. Nah, apalagi ini disebut lagi, memang bedok itu di leher. Tambah lagi, mudah-mudahan nebrong di lehernya seperti lombok. Kode lombok atau beli? Belian lombok ke situ. Gambarkan bagaimana ancaman Maulana Syekh tatkala ide organisasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diganggu. Maka Mahat lahir untuk menjaga ideologi ini, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka namanya Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, makanya bahaya, dan itu berkali-kali beliau ucapkan. Kenapa? Karena sayangnya pernah pada muktamar keempat kalau tidak salah dulu, tokoh-tokoh Nahdlatul Wathon, perwakilan muktamirin, sesepuh-sepuh Nahdlatul Wathon dulu, tuan guru menghadap kepada Bapak Maulana Syekh. Kenapa beliau menghadap? Beliau mohon kepada Bapak Maulana Syekh agar Nahdlatul Wathon sama seperti NU katanya, yang mempergunakan 4 mazhab. Ya. Mazhab Hanafi, yang mau mazhab Hanafi silahkan, yang mau Maliki silahkan, yang mau Syafi'i silahkan, yang mau Hambali silahkan. Ya. Tuan guru yang menghadap saat itu 80% keyakinannya Maulana Syekh akan menerima. Tapi ternyata setelah mereka mohon kepada Bapak Maulana Syekh agar ditinjau kembali asas kita, supaya jangan kita hanya satu bermazhab Syafi'i saja, supaya kita agak luas wawasan, minta kepada Maulana Syekh agar asas Nahdlatul Wathon diubah menjadi 4 mazhab. Apa jawaban Maulana Syekh? Nahdlatul Wathon lahir dari mazhab Syafi'i. Lalu setelah beliau mengatakan bahwa Nahdlatul Wathon lahir dari mazhab Syafi'i, beliau membaca ayat famam baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Siapa-siapa yang menggantikan, merubah. Walaupun ayat itu dulu ndak itu tujuannya kan, tapi karena ini kaitannya dengan permohonan, lalu Maulana Syekh setelah menjelaskan bahwa Nahdlatul Wathon lahir dari mazhab Syafi'i, lalu beliau lanjutkan dengan famam baddalahu, karena itu barang siapa yang menggantinya, nyanya kembali kepada mazhab Syafi'i, karena awalnya itu famam baddalahu ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarkan langsung dari Bapak Maulana Syekh, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya akan kembali kepada, ditanggung oleh orang yang merubah. Karena tuan guru begitu Maulana Syekh membaca ayat itu, semua nundukkan kepala. Yang tadinya berharap Maulana Syekh akan longgar. Ya. Kenapa Maulana Syekh memilihkan kita satu mazhab saja?
Satu mazhab saja tidak mampu kita pelajari. Satu mazhab saja tidak mampu kita amalkan. Maulana Syekh mengkhawatirkan kalau lebih dari satu mazhab kita, pertama kita belum bisa berbeda. Kita di Lombok ini tidak biasa berbeda. Ada yang kunut dan tidak kunut saja kan banyak bermusuhan gara-gara kunut tidak kunut. Tarawih 8 dengan 23 jaga 11 dengan 23 banyak yang kelahi. Padahal tidak tarawih saja kan tidak berdosa. Tarawih 2 rakaat boleh. Lakukan molah teberekeng. Begaan jak pegawaian, begaan pahala. Kedian jak pegawaian, kedian pahala. Mun solas no. 23 banyakan. Nah, kunut yang mau kunut silahkan. Nendek pihak jadi perkelahian. Ada orang tidak kunut, biarkan dia. Yang salah yang tidak sholat subuh. Ya. Nah, itu jangan sampai kita diajarkan. Makanya Maulana Syekh memilihkan kita satu mazhab, supaya kita nanti jangan menjadi tatabu'ur rukhas, mengambil yang ringan saja. Cara Imam Syafi'i berwuduk mudah, iya turut cara Imam Syafi'i. Papah batal ya Imam Maliki turut. Lamun Imam Maliki timaan saling sentuh dengan istri, timaan saling kapong kanca senina ndek nulak kelambi, ndek batal wuduk. Nah, iya turut. Ya aku ya Imam Malik turut. Istrinya batal wuduk, suaminya tidak batal. Ngonek-ngonek kelahi dia nanti. Nah, karena kita tidak biasa berbeda, nanti dalam satu rumah akan bertanding kita antara anak, ibu dengan suami lain-lain. Bapak meleng kontean dinulak kunut. Istri ingin dapat pahala banyak kunut. Anaknya mau ringan-ringan saja. Ya. Fatihah tanpa bismillah biar cepat salam. Nah, jadi nanti itulah yang kita diajar oleh guru kita. Ya, kalau kita lihat sistem Maulana Syekh ini, itu salah satu agar kita tetap utuh bersatu di segala-galanya dalam keyakinan. Karena Bapak Maulana Syekh di tahun yang berbeda, di tanggal yang berbeda, pada tanggal 18 Syawal 1405 Hijriah, Maulana Syekh mengatakan orang yang tidak idenya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan bisa menjadi waliullah, kata beliau. Apa sebabnya? Karena dia tidak yakin ada karamah, dia tidak yakin ada waliullah. Bagaimana dia mau jadi waliullah? Nah, Maulana Syekh sebagai Qutbul Aqtab, pimpinan wali sedunia, dia tahu karena beliau pemimpin wali, dia tahu anak buahnya rata-rata yang diangkat menjadi wali adalah orang-orang yang keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau berkesimpulan orang yang tidak beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa menjadi waliullah. Beliau katakan tidak bisa. Nah, itu beliau ucapkan pada tanggal 18 Syawal 1405 Hijriah tahun 1985. Saya catat itu pada, ya, jadi ada beberapa catatan saya ini khusus yang berkaitan dengan fatwa-fatwa Maulana Syekh yang saya jumpai di buku-buku saya. Ini belum habis, baru ya 25 halaman kalau tidak salah. Komentar-komentar Al-Maghfurlah Maulana Syekh termasuk yang tadi. Ya. Jadi beliau mengatakan orang yang idenya tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan bisa menjadi waliullah. La ya'riful waliya illal waliyu. Tidak akan kenal
Tidak akan diketahui wali-wali Allah itu kecuali oleh orang-orang yang menjadi wali. La ya'riful fadla illa zawuh. Tidak akan dikenal orang yang punya kelebihan, punya kemuliaan kecuali oleh orang-orang yang mulia. Nah, itu sebabnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menceritakan itu semua. Karena kita ini adik-adik generasi yang tidak bertemu dengan Bapak Maulana Syekh, tidak mendengar Bapak Maulana Syekh, maka ya apa yang pernah saya dengar saya ceritakan adik-adik. Ya. Adik-adik percaya, alhamdulillah. Tidak percaya juga bukan rukun iman. Ya. Tapi saya berharap karena lisan Maulana Syekh yang mengucapkan, kita catat sampai harinya, tanggalnya kita catat, ya, supaya menjadi dokumen yang bisa kita pertahankan sebagai ilmu kita, sebagai pegangan kita. Kan apa yang Nabi kita pernah ucapkan di saat dia masih hidup, itulah menjadi pegangan sampai hari kiamat. Begitu juga guru kita, apa yang pernah beliau ucapkan, beliau pernah hajarkan, pernah fatwakan di saat beliau masih hidup, maka itulah yang akan menjadi pegangan, menjadi pijakan kita, rujukan kita sebagai kader-kader pelanjut beliau. Nah, itulah untungnya kita di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Ya. Beliau membuatkan kita laboratorium ulama. Di kampus beliau membuatkan kita laboratorium intelektual, sehingga kita diharapkan menjadi ulama intelek, orang-orang intelek yang ulama. Itu harapan guru kita, sehingga disiapkan kita ilmu yang kita dapatkan di Ma'had ini ibarat benangnya, perguruan tinggi itu ibarat jarumnya. Karena aturan pemerintah sekarang, ya, orang-orang yang boleh mengajar, orang-orang yang berijazah, orang-orang yang banyak punya SS itu, ya, SH, SPD, SPDI, macam-macam itu, banyak S itu, ya. Nah, semua itu Maulana Syekh siapkan karena beliau mampu menghubungkan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau bukan Maulana Syekh dulu yang menganjurkan kita, mungkin semodel saya, mungkin karena kondisi ekonomi, kondisi orang tua, mungkin saya tidak ikut kuliah. Tetapi karena Maulana Syekh kita ikuti. Dan kalau Maulana Syekh mengatakan ke mudah-mudahan mek lulus, tidak pernah saya tidak lulus selama Maulana Syekh mengatakan mudah-mudahan mek lulus. Mudah-mudahan mek temuraang, murah. Saya ini mohon izin di beliau dulu. Saya minta izin untuk nikah. Ya, selesai ngaji saya masuk ziarah, apa anda? Tiang tunas izin ya, tiang berari. Ibu bapak saya belum saya beritahu, beliau paling dulu tempat saya minta izin. Ngombe mek cara, mek paling anak dengan atau mek belako. Nah, ya, beliau sangat maklum kondisi adat Lombok. Ya. Tiang palingin keluarga, ina amakna jauh nau. Mudah-mudahan mek temuraan. Murah, segala-galanya mudah. Saya bawa mudah. Kemudian penyelesaiannya juga mudah. Hanya Maulana saya yang murah, ya, murah.
kepeng dek lakuin luwe, murah lakuin, dek semal sebut. Ya. Nah ni menulah Umirehanu nendah. Karena penerus beliau, karena Maulana Syekh sering berbahasa, NW itu tidak bisa dipimpin kecuali oleh orang-orang yang bisa berhubungan dengan alam gaib. Mungkin maksud Maulana Syekh itu dia bisa berkomunikasi dengan alam gaib, dengan wali-wali, atau orang-orang yang sudah diangkat menjadi wali. Dan kita berharap mudah-mudahan itu. Ummi kita yakin, karena orang banyak menyaksikan karomah beliau di luar daerah. Lamun itu lihat tejak jamak-jamak kita serius kita ruan umi kita. Tapi di luar banyak orang heran. Nah, apa sebab enggak itu ibarat lampu, kita di bawah lampu. Kalau orang gantung lampu, biasa di bawah lampu itu gelap. Yang jauh yang melihat sinarnya. Begitu juga karena Ummina sudah melepas kepemimpinan, Maulana Syekh menunjuk Ummi sebagai pemimpin organisasi pelanjut beliau. Sekarang Ummi menunjuk ya. Tentu kalau beliau menunjuk ada isyarat ya. Dari satu sisi, kenapa Maulana Syekh memberikan Syekhuna namanya Zainuddin Sani? Karena beliau berharap nanti dari Zainuddin Sani akan ada Zainuddin Salis. Zainuddin Salis akan lahir Zainuddin Robi dan seterusnya. Itulah awaliyah Maulana Syekh. Yang lain-lain tidak ada. Kita lihat nama-nama ulama-ulama dulu paling Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tidak dia mengatakan Muhammad awal Muhammad Sani, Muhammad Salis. Walaupun dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Tapi kalau Maulana Syekh langsung lalu gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Berarti nanti akan ada As-Salis. Tapi sampai hari ini belum ada yang beliau stempel vision beliau yang menjadi Zainuddin Ats-Salis. Kapan mungkin besok. Tentu itu ada. Karena orang-orang hebat biasanya dari kelahirannya hebat. Dari sebelum lahir hebat. Ya. Itu biasanya orang hebat dibimbing oleh orang hebat, apalagi ini keturunan orang hebat. Nah, itu pesan-pesan dan harapan Maulana Syekh, sehingga ahlu sunnah wal jamaah ini harga mati bagi guru. Ada hikmahnya dulu, tuan guru itu meminta pada muktamar itu untuk dirubah ide Nahdlatul Watan menjadi mazhabul arba'ah, yang dari mazhab Syafi'i saja menjadi mazhab 4. Tapi ya, walaupun ada di situ ada teguran dari Maulana Syekh, tapi itu menjadi pelajaran bagi kita, sehingga ke depan tidak berani kita ubah. Itu sebabnya asas NW jangan diubah sepanjang masa, sepanjang sanah. Mazhab Syafi'i sunnah jamaah dalam akidah, mazhab Syafi'i dalam syariah. Dari lewat hizib beliau bicarakan, di wasiat beliau tekankan. Nah, itu sebabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita katakan harga mati. Karena satu saja sulit kita memahami, apalagi banyak. Maka nanti akhir-akhirnya dilarang kita. Larangan itulah yang akan kita kerjakan. Mana yang mudah kita kerjakan, yang sulit kita tinggalkan. Akhirnya mazhabnya Pak, mazhab Quran hadis. Ya, tidak mau saya jangan tidak bermazhab. Kalau saya mazhab Quran hadis, ya sepertinya dia mujtahid mutlak. Padahal
persyaratan orang-orang menjadi mujtahid, minimal dia hafal sekian ratus hadis dengan sanad, dengan perawi dari Rasul sampai orang itu dia tahu. Mun masih mantan itu dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jak pun jadi mujtahid luar biasa. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan Allahumma ya hayyu ya qayyum bisirri kun fayakun ammir nahdlatal watani diniyatal islamiyah ta'ala madzhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin. Terakhir berkaitan dengan ammir nahdlatal watan, kita berdoa untuk rame maju murid-murid, maju ilmu pada hulkah ke-49. Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Masyad datang kepada Bapak Maulana Syekh dengan alamnya dia. Apa kata Maulana Syekh Hasan Masyad? Hultahmu sudah sukses. Hultah yang ke-49 sudah sukses. Persiapkan lagi hultah yang ke-50. Karena waktu itu Maulana Syekh mengundang ratusan waliullah dari seluruh dunia. Sehingga Maulana Syekh Hasan Masyad mengatakan hultahmu yang ke-49 sudah sukses. Tinggal kamu siapkan hultah yang ke-50. Sedangkan murid tidak usah kamu pikirkan. Nanti saya yang akan bawakan kamu murid, kata Bapak Maulana Syekh Hasan Masyad. Sampai ya hal-hal yang seperti itu Maulana Syekh didampingi terus oleh guru beliau. Ya, karena ini berkat Amir Nahdlatul Watani Diniyatal Islamiyah Ta'ala mazhabi ahli sunnati wal jamaatil wa antu amiro dan seterusnya. Nah, sampai begitu sayangnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Masyad kepada muridnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita semua menjadi murid beliau yang tegak teguh keyakinan kita, istiqomah kita ngiring beliau. Mudah-mudahan dari dunia kita menjadi murid beliau sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Ya, segala kekurangan saya mohon maaf. Mari kita baca Fatihah untuk semua yang pernah berjasa kepada kita semua. Guru-guru kita, ibu bapak kita, mudah-mudahan guru-guru kita yang telah pindah alam diberikan rahmat maghfirah tempat yang mulia di sisi Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kemudian kuat iman takwanya, amal ibadahnya, diakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Juga kita mudah-mudahan menjadi murid yang setia dunia dan akhirat. Bisiril